Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi bersama Kak Rini dalam Sekolah Minggu untuk kelas 1 dan kelas 2 GKI Kota Wisata. Apa kabarnya adik-adik? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak senang sekali hari ini, hari Minggu, adik-adik mau menyediakan waktu untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan serta melakukan aktivitas. Yuk, kita semua berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalamlah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalamlah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalamlah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Doa pada hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Chloe. Yuk, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
terima kasih pagi ini kami bisa sekolah minggu online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong pimpin ibadah dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema ibadah pada hari ini adalah Roh Kudus memberi hidup baru. Dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Novika nanti, kita akan belajar bagaimana Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita, supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk. Hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Novika yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus juga berkati kami
supaya kami dapat mengerti dengan baik firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi ini bertema Roh Kudus memberi hidup baru. Diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 dan Yohanes 19 ayat 38 sampai 40. Yuk bersama-sama kita simak cerita dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita simak ringkasannya ya. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita tahu bahwa Nikodemus tergerak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bertanya tentang banyak hal. Nah, kira-kira apa atau siapa yang menggerakkan Nikodemus sehingga ia ingin sekali menjumpai dan belajar banyak dari Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ada ternyata. Betul sekali, Roh Kudus. Roh bisa kita rasakan kehadirannya meski kita tidak bisa melihat. Dalam cerita tadi, roh diumpamakan seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan kalau ada angin. Dan Roh Kudus menolong kita untuk selalu dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam bagian kedua dari Yohanes 19
ayat 38-40 dikisahkan di kemudian hari Nikodemus bersedia memberanikan diri untuk merawat tubuh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Nikodemus mempunyai keberanian untuk melakukan hal yang baik dan hal yang benar menurut dia. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberi kita hidup baru. Roh Kudus menolong kita untuk bertobat, untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, dan terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Yohanes 14 ayat 26. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 26. Kita baca bersama ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Persembahannya, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa transfer ke rekening GKI Kota Wisata atau scan QRIS yang tersedia di sini. Untuk nyanyian persembahan, kita akan menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatinya, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Fania. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terus kami mau bawa persembahan, berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan kan cerita dari Kak Novika? Cerita tentang siapa tadi adik-adik? Siapa yang datang malam-malam? Siapa namanya? Ya, namanya Bapak Nikodemus. Siapa sih yang mau ditemui Bapak Nikodemus? Siapa adik-adik? Ya, Bapak Nikodemus mau menemui Tuhan Yesus. Nah, untuk aktivitas kali ini, kita mau membantu Bapak Nikodemus menemukan Tuhan Yesus. Yuk kita bantu carikan jalan buat Bapak Nikodemus. Nah, Bapak Nikodemus ingin bertemu dengan Yesus yang ada di tengah-tengah mes. Tapi Bapak Nikodemus bingung, dia harus lewat mana? Ayo kita bantu supaya Bapak Nikodemus bisa menemukan jalan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kalian belum cetak gambarnya,
ikuti aja jalannya dengan jari telunjuk kalian di layar di depan kalian ya. Nah, sudah mulai kan? Ayo cari terus jalannya. Jangan sampai ketemu jalan buntu. Nanti Bapak Nikodemus tidak bisa bertemu dengan Yesus. Jangan ikutan bingung seperti Bapak Nikodemus. Cari terus sampai ketemu. Kalau kalian salah jalan, ulangi lagi. Jangan mudah menyerah ya. Pasti nanti ketemu. Udah ketemu adik-adik? Nah, kalau kalian sudah ketemu hasilnya, seperti ini nih nanti. Ini dia jalan yang harus ditempuh Bapak Nikodemus untuk bertemu dengan Yesus. Sama nggak jalannya adik-adik dengan jalan kakak ini? Nah, misalnya kalau kalian sekarang masih penasaran, kalian bisa minta tolong ke papa atau mama untuk mencetak gambar aktivitas hari ini yang bisa diambil dari grup kelas dan dikerjakan lagi dengan alat tulis. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jadi adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa mengundang Roh Kudus dengan cara berdoa. Kita mohon kekuatan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Selesai berdoa, kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami sudah menyelesaikan dengan baik. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sudah melakukan aktivitas. Kami mau menjadi anak yang baik. Kami selalu mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mengundang Roh Kudus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.